Ketersediaan sumber informasi yang aksesibel merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Keleluasan akses terhadap informasi dan kemampuan untuk memberdayakan informasi akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kualitas suatu bangsa. Yogyakarta sebagai kota pendidikan diharapkan mampu menyediakan sarana-prasarana yang mendukung ketersediaan informasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Grahatama Pustaka hadir sebagai sebuah learning center yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas. Nama Grahatama Pustaka diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memiliki arti sebagai tempat menyimpan pustaka. Karena di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku yang baru hingga buku langka, baik dalam bentuk buku maupun digital. Perpustakaan ini dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dan memiliki 4 menara yang disebut 4 pilar menaret Grahatama Pustaka yang mencerminkan semangat keistimewaan Jogja dan filosofi kesempurnaan manusia Jawa, yaitu prakoso yang berarti perkasa, wulung yang berarti elang, wangi yang berarti harum, dan agung yang berarti besar. Sebagai perpustakaan umum, Grahatama Pustaka diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Perpustakaan ini sudah menggunakan sistem pengelolaan berstandar internasional. Secara umum, layanan perpustakaan di Grahatama Pustaka meliputi lantai 1, layanan koleksi anak, ruang bermain, ruang mendongeng, ruang musik, paludarium, bioskop atau sinema 6 dimensi. Lantai 2, front desk, meliputi layanan informasi, layanan keterangan bebas pustaka, dan pendaftaran atau perpanjangan KTA. Ruang pameran, layanan koleksi braille, layanan koleksi umum, layanan referensi umum, serta auditorium. Lantai 3, layanan koleksi digital, gambar termasuk e-jurnal. Layanan koleksi langka, kamus dan ensiklopedia, layanan majalah dan surat kabar, layanan koleksi tandon, layanan koleksi peraturan perundangan, layanan koleksi deposit, layanan koleksi skripsi, layanan koleksi Center of Excellence, ruang seminar atau diskusi, serta ruang audiovisual. Grahatama Pustaka juga memiliki fasilitas outdoor berupa amphitheater dan gazebo. Selain itu, Grahatama Pustaka juga memiliki layanan ekstensi.
Di antaranya, pojok baca, layanan keliling, serta Jogja Library for All. Grahatama Pustaka ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pendidikan, penelitian, pelestarian, serta menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, sehingga terwujud masyarakat pembelajar yang berkarakter, berbudaya, serta jangan lupa, Jogja harus semakin istimewa. Kegiatan literasi belum menjadi budaya di Indonesia. Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi di kalangan masyarakat, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY bekerja sama dengan DPRD DIY kembali menyelenggarakan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku dengan tema Literasi untuk Kecakapan Hidup. Jadi ini terlaksana kerjasama Dinas Perpustakaan dengan DPRD DIY untuk melatih pengembangan literasi berbasis inklusi sosial yang disusun dengan latar belakang meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca dan menulis bagi masyarakat, terutama anak-anak mudanya, karena kita tahu sekarang menulis dan membaca itu kan belum menjadi budaya. Jadi ini kita dorong untuk terutama anak mudanya untuk belajar literasi menulis dan membaca ini, dan nantinya itu bisa menambah pemasukan, bisa juga seperti itu, karena ini kan kegiatan ini juga bisa dijadikan mata pencaharian ataupun dijadikan untuk bahan ketika skripsi, tesis ataupun doktor, karena kita tahu di negara-negara luar itu literasi membaca dan menulis itu merupakan hal yang sudah menjadi budaya. Jadi ini perlu kita dorong dari kerjasama ini dari DPRD DIY dan juga dari Dinas Perpustakaan ini, supaya kita lebih mengenalkan kepada masyarakat terutama anak-anak mudanya untuk lebih giat dalam menulis dan membaca. Ya, jadi tujuannya terlaksananya pelatihan menulis dan penerbitan buku sebagai karya tulis. Jadi karya tulis ini nanti kan bisa dipublish, bisa juga untuk bahkan harapannya banyak hasil-hasil yang dicapai nanti dari anak-anak muda itu untuk penulisan buku, menerbitkan buku, dan juga bahkan sekarang ini era digital ini literasi digital. Kegiatan pelatihan menulis yang diselenggarakan untuk yang ke-7 kalinya di tahun 2022 ini berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 12 hingga 15 September 2022. Di ruang seminar lantai 2 Grahatama Pustaka, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua DPRD DIY dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Literasi ini dengan pelatihan ini itu adalah pelatihan yang menulis yang bertanggung jawab, karena kalau kita menulis hoax, ya kita tahu sekarang ada undang-undang ITE-nya, kita menyebarkan aja minimal ancaman 4-6 tahun. Nah ini kenapa kami dari DPRD DIY ini mendorong ini, supaya menulis dan membaca ini menjadi budaya. Kegiatan pelatihan menulis tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengasah potensi dalam bidang menulis. Pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku diikuti oleh 25 orang peserta, baik dari mahasiswa, komunitas membaca,
penggiat literasi, maupun masyarakat umum. Kegiatan pelatihan menulis tersebut dibuka oleh Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Dewi Ambarwati, SOS MAP. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Narasumber yang kita berikan tidak abal-abal adik-adik semuanya, tidak abal-abal. Jadi monggo nanti dioptimalkan dengan narasumber-narasumber yang sudah kami minta mereka untuk mendampingi adik-adik semua dalam pelatihan menulis. Jadi hari ini sampai 4 hari berikutnya, sampai hari Kamis ya, nanti adik-adik akan dilatih dengan narasumber dari beberapa, dari BRIN, dari balai bahasa, dari penulis, dari penerbit dan sebagainya. Mereka itu nanti yang akan mendampingi adik-adik semua, dan nanti 4 hari itu ada outputnya berupa tulisan dari adik-adik semuanya. Yang hadir di 25 orang ini adalah nanti outputnya adalah menulis artikel. Jadi hari keempat itu sudah ada tulisan. Usulan untuk kepindahan gedung DPRD DIY ke Kegiatan pelatihan menulis ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan DPAD DIY bersama DPRD DIY dalam upaya meningkatkan budaya literasi, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun secara rasional DIY menduduki peringkat tertinggi dalam indeks literasi, namun perlu adanya upaya-upaya dalam mempertahankan budaya literasi tersebut. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku. Pembukaan kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku ditandai dengan penyerahan tanda pengenal peserta oleh Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Dewi Ambarwati SOS MAP, kepada 2 orang perwakilan peserta, yakni Gusrati Andriani dan Yogi Indra Wijayanto. Kegiatan pelatihan menulis ini diawali dengan perkenalan masing-masing peserta dan penyampaian motivasi dari peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut. Pelatihan kepenulisan ini kan masnya sudah pintar nulis nih, kenapa harus ikut pelatihan kepenulisan lagi? Motivasinya apa? Ya, ini sejujur-jujuran seorang penulis itu punya penyakit yang mungkin sama. Iya, dalam artian penyakitnya adalah writer block atau kebutuhan dalam menulis, atau kalau menulis sudah mentok, udah kayak spiritnya mulai down. Nah, bertemu dengan teman-teman yang mulai dengan spirit awal menulis ini, rasanya beda lagi. Luar biasa. Jadi kayak, apalagi cantik-cantik ya. maksud saya adalah kira-kira dalam rangka mericas diri. Oh, ternyata ada teman-teman lain yang sudah bersemangat memulai, jadi bisa semangat lagi. Pertama memang pengen nyari iklim teman-teman yang semangat nulis. Yang kedua juga dikasih tawaran sama alumni yang kemarin, Mas Yazid. Oh iya, yang ke berapa ya itu ya? Baru ini ke-6. Ke-6 ya. Ini ke berapa? Ini ke 7. Enggak ada tulisannya. Tapi saya sendiri belum merasa sudah mumpuni sebagai seorang penulis, dan melihat ada kesempatan yang diadakan oleh perpustakaan DIY ini, sehingga saya tertarik untuk ikut serta. Iya, oh luar biasa. Ini berarti motivasi dari diri sendiri ya? Motivasi diri. Tidak diajak siapa-siapa gitu ya? Tidak diajak. Oh, tahu acara ini dari mana? Dari media sosial. Dari Instagram ya? Pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku yang berlangsung selama 4 hari tersebut menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, baik dari praktisi, akademisi, hingga penulis. Pada kegiatan pelatihan hari pertama, para peserta mendapatkan pengetahuan dasar tentang menulis dari para pemateri. Materi yang disampaikan di antaranya kiat sukses bagi penulis pemula, serta wawasan kepenulisan dan dasar-dasar menulis. Kalau menulis menjadi bagian dari sebuah peradaban yang kita bangun untuk menyampaikan pesan-pesan hebat yang kita temukan, yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, bisa jadi pergulatan teman-teman akan menjadi luar biasa. Karena apa? Karena untuk melakukan itu teman-teman tidak memerlukan, bahkan kemudian menjadikan menulis itu
bagian dari sebuah pencapaian untuk apa? Untuk tujuan yang besar. Tujuan inilah yang membuat kita harus mengenali diri sendiri, mengenali komunitas kita, mengenali orang-orang di sekitar kita, dan apa yang terjadi pada mereka. Hati kita dibuka, pikiran kita dibuka, mata kita, pendengaran kita, semua indera yang kita miliki hanya untuk menampung kegelisahan, kekacauan, kecemasan, dan segala hal yang ada di sekitar kita. Lalu kita temukan, aku berada di mana? Aku berada di dalam kekacauan itu, kegelisahan itu, atau aku menarik diri? Berada di atasnya, di bawahnya, di luarnya, untuk apa? Untuk membuat kekacauan dan kegelisahan ini menjadi lebih dinamis, lebih tertata, dan menguntungkan bagi orang-orang di sekitar. Ada banyak hal di kota Jogja ini, kita frame-nya kecil. Pada pelatihan hari kedua, para peserta kembali mendapatkan materi untuk menambah pengetahuan mereka tentang ilmu menulis yang benar. Materi yang disampaikan pada pelatihan hari kedua meliputi tentang inventarisasi dan pengelolaan topik artikel, praktek menemukan dan menggali topik, mengembangkan gagasan dalam menulis artikel, praktek menulis gagasan untuk artikel, serta mempertajam gagasan dan membuat simpulan. Tapi semua yang ada di dalam Google, yang ada di tulisan di buku-buku, saya tidak akan pernah ada kalau kita tidak berjalan-jalan atau keluar rumah atau menempuh perjalanan. Buku jendela dunia, tapi kalau baca buku terus, lalu kapan lihat dunia? Saya ingin membacakan cerita sebuah warung tenda kecil saja, tepat di sisi timur Pagelaran Keraton Yogyakarta. Ada yang pernah malam-malam jalan-jalan ke alun-alun utara sebelum dipagar maupun sudah dipagari ya? Ada yang pernah jajan-jajan di warung kopi timurnya itu? Atau di sekitar pintu gerbang masjid gede itu? Ada yang pernah menyusuri jalan di timur alun-alun saya mentok sampai masuk ke musik kanan itu ke pintu gerbang. Nah, tepat di sisi timur Pagelaran Keraton Yogyakarta itu ada sebuah warung bandrek Budi Warsi, seorang sopan sepuh yang konon sejak tahun 1999 menjajakan bandrek dan bajigur di bawah naungan beringin yang rimbun keemasan diterpa terang lampu merkuri. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi dari para pemateri saja, namun peserta juga berkesempatan bertanya terkait materi menulis. Sekarang tuh banyak para konten dan siapapun bisa membuat, dia tidak perlu seorang jurnalis maupun praktisi, dia bisa menyebarkan hal-hal yang menurut saya belum tentu orang itu paham terkait itu gitu kan. Sehingga datang sekali seperti Mas katakan tadi, kalau informasi itu bisa saja menyebarkan hoax atau belum tentu terverifikasi. Dan di tulisan ini saya menunjukkan bahwa dengan adanya video pendek ini ada tren yang namanya kayak series. Jadi seseorang membuat konten itu ya karena keinginannya untuk berbagi, walaupun itu belum terverifikasi. Nah, menurut saya itu sebuah masalah gitu. Nah, jadi apakah kita akan mempercayai sebuah video singkat yang mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan? Yang beda halnya dengan kita membaca tulisan walaupun di media massa, mungkin siapapun juga bisa menulisnya di media massa. Tapi kalau di media massa sendiri, konten kreator itu ada prosesnya untuk sampai dimuat gitu kan, dari editor sampai seterusnya gitu. Walaupun juga ada halnya mungkin kayak praktisi juga ikutan, habis itu kan tentu sudah bisa dipertanggungjawabkan, setidaknya ditanggungjawabkan kepada si media massanya itu gitu Mas. Selain mendapatkan pengetahuan tentang menulis,
Pada pelatihan ini, peserta juga diajak untuk mengenal lebih dekat Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai sumber informasi, rekreasi, dan penelitian. Misalkan mencoba bawa keluar buku ini dari sini melewati gate ini, nanti akan bunyi. Mungkin ada yang mau nyoba bawa aja biasanya. Sebelum melakukan library tour, peserta terlebih dahulu mendapatkan penjelasan terkait layanan-layanan yang ada di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Setelah itu, peserta berkesempatan melakukan library tour di Graha Tama Pustaka, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Para peserta diajak berkeliling mengunjungi ruangan-ruangan yang berisi berbagai koleksi buku, di antaranya ruang budaya, ruang referensi, ruang koleksi langka, dan ruang koleksi digital. Temannya itu rajin belajar, maka juga akan ikut rajin belajar. Kalau teman-temannya itu rajin belajar dan membaca menulis, maka insya Allah juga akan mengikuti. Pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku dengan tema Literasi untuk Kecakapan Hidup diselenggarakan dari tanggal 8 hingga 11 Agustus 2022. Selama pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan pengetahuan tentang penulis yang benar hingga layak untuk diterbitkan. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini tak hanya teori, namun juga praktek. Selanjutnya, di hari ketiga pelaksanaan pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang bahasa dan penyusunan paragraf artikel, serta praktek menulis paragraf artikel. Selain menerima materi dari narasumber, dalam kesempatan tersebut, peserta juga diajak mempraktekkan membuat sebuah karya tulis. Peserta juga bisa mengkonsultasikan karya tulis yang dibuat, dan narasumber akan memberikan saran ataupun masukan terhadap karya tulis yang dibuat peserta. Selain itu, peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi penulisan, serta diajak untuk membahas artikel populer. Ketika kita membaca tulisan orang, itu akan bisa mengatakan tulisanmu nggak baik. Ada celah-celah yang menurut saudara, menurut kita itu kurang. Karena memang setiap orang mempunyai tagihan di dalam otak kita, di dalam perasaan kita, itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka ketika penulis A dibaca oleh penulis B, biasanya ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Harapan dari B sebagai pembaca itu ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh si A. Oleh karena itu nanti saling memberikan, gitu ya. Dan seterusnya nanti akan saya bergilir. Tapi di sela-sela itu saudara bisa bertanya, bisa menyela ketika saya di meja satu dan kemudian yang lain silahkan supaya suasananya juga menjadi agak sedikit dialogis dan tidak menjenuhkan. Pada hari keempat, para peserta mendapatkan pelatihan tentang self-editing dan referensi, serta finalisasi praktek penulisan dan pengorganisasian tulisan artikel dari para pemateri Ida Fitri Astuti dan Ahmad Zamzuri. Selain menerima materi tentang menulis, dalam kesempatan ini para peserta juga masih melanjutkan praktek menulis. Masing-masing peserta juga berkesempatan melakukan konsultasi karya tulis mereka kepada para pemateri. Kegiatan yang diselenggarakan selama 4 hari tersebut tidak hanya berupa pelatihan menulis saja, namun para peserta juga difasilitasi dalam menerbitkan karyanya. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya literasi serta kreativitas menulis di kalangan masyarakat.
Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY pada tahun 2022 ini menyelenggarakan pelatihan menulis fasilitasi penerbitan buku dengan tema literasi untuk kecakapan hidup sebanyak 11 kali. Hari ini pada tanggal 12 September sampai dengan 15 September ini adalah yang ke-7. Harapan kami bahwa setiap angkatan akan lebih baik dan kedepannya adalah penulis-penulis muda yang ada dari daerah istimewa Yogyakarta akan terbentuk dan hasilnya salah satunya adalah dari pelatihan menulis di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Salah satu upaya dalam rangka meliteratkan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta melalui kegiatan-kegiatan yang ada di DPAD DIY. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diwajibkan mengirimkan artikel mereka yang akan diterbitkan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY menjadi buku antologi sebagai output dari mengikuti pelatihan menulis ini. Dan kegiatan ini tentu saja dengan narasumber-narasumber yang kompeten. Kami bekerja sama dengan BRIN, kemudian dengan Balai Bahasa, kemudian penulis-penulis yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Peserta setiap angkatan ada 25 orang dan nantinya mereka berasal dari komunitas-komunitas baca yang ada di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja kegiatan ini berlangsung dengan mitra dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian terkait dengan fasilitasi penerbitan buku dan pelatihan menulis di tahun 2022 ini. Terima kasih. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan pelepasan tanda pengenal oleh Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Dewi Ambarwati, Esos MAP, kepada perwakilan peserta. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku ini diharapkan mampu melahirkan penulis-penulis handal beserta karyanya yang menginspirasi banyak orang, sehingga literasi untuk kecakapan hidup bisa tercapai.